Hati-hati ya, ada 3 hal penyebab orang itu dicabut oleh Allah keberkahannya. Jauhi 3 hal ini. Kalau kalian memiliki salah satu dari 3 hal ini, Allah akan cabut keberkahannya. Yang pertama adalah ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Siapa orang yang durhaka kepada orang tua, maka orang itu akan dicabut oleh Allah keberkahannya. Yang banyak harta kamu, tapi kalau kamu durhaka, harta kamu akan menjadi musibah. Berapa banyak orang itu hartanya banyak, tapi nggak bisa dinikmati. Yang sakit ini, yang sakit itu, macam-macam. Kenapa? Nggak barokah. Nah, yang membuat dicabutnya barakah adalah ugugul walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya hati-hati ya, orang kalau durhaka kepada orang tuanya, hidupnya nggak akan barokah, nggak akan barokah, nggak akan barokah, nggak akan barokah. Hilang keberkahannya, hidupnya akan hambar dari segala segi. Kedudukan kamu hambar, jabatan kamu hambar, harta kamu hambar, semua yang kamu miliki menjadi gak akan nikmat kamu dalam kehidupan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah ba'id anus salihin, jauh dari orang saleh. Sekaya apapun kamu, kalau kamu jauh dari orang saleh, maka kamu tidak akan ada keberkahan di dalam hidup kamu. Karena dikatakan bahasanya inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba 'aishu. Dikatakan bahasanya inna lillahi jannatun fil ardi, Allah memiliki surga ada di muka bumi. Di muka bumi ini ada surganya Allah. Faman dakhalaha taba 'aishu. Siapa orang yang bisa masuk ke surganya Allah yang ada di muka bumi ini, taba 'aishu, hidupnya akan bahagia, akan tentram, akan nyaman. Dikatakan gal famahia, apa surganya Allah yang ada di bumi? Kok ada surga di bumi? Dikatakan gal hiya majalisul ilm wa majalisul dzikri. Itu adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Karena masuknya kamu ke majelis ilmu, hadirnya kamu di majelisnya ulama, duduknya kamu berzikir dengan ulama, maka dengan kamu duduk dengan mereka, maka Allah akan buat tenang daripada hati kamu. Ketenangan itu tempatnya di hati. Maka dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika kalian merasa kehilangan keberkahan di dalam hidup, di dalam keseharian kamu, di dalam anak kamu, keturunan kamu, harta kamu, jabatan kamu, apa yang kamu miliki, kok nggak kerasa, nggak barokah, berarti kamu jauh. Kamu cek, takut kamu jauh dari ulama. Kalau jauh dari ulama, nggak akan ada keberkahan di dalam diri kamu. Nah, dan yang ketiga, yaitu adalah aklul haram, memakan makanan yang haram. Makanan yang haram, haram dari segi zatnya. Memang ini barang-barang haram yang diharamkan oleh agama, atau min muamalah fasidah, dari akad jual beli yang salah, seperti atau mengambil dengan cara yang zalim, mencuri, atau riba, minjemkan uang, kembalikannya lebih, ini riba. Nah, orang yang makan riba, Allah akan ambil keberkahannya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhaqur riba. Riba itu akan Allah habiskan sampai akar-akarnya. Bahkan yang dilaknat riba itu bukan hanya orang yang ngambil, yang keliling, yang nulis, kantornya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti daripada laknat adalah at-tardu min rahmatillah, diusir, dikeluarkan daripada rahmat Allah. Oleh karena itu, cari rezeki yang halal. Karena mencari rezeki itu nggak ada masalah, baik, bagus, cari yang halal. Maka dikatakan bahwasanya siapa orang yang mencari rezeki halal, kemudian dia nggak dapat, sumpek, susah, karena kepikiran nyari rezeki halal nggak dapat, maka apa? Susahnya dia, sumpeknya dia bisa menghapus dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah yang lain. Oleh karena itu, rezeki halal ini penting ya, jadi rezeki yang halal. Gimana kalau kita masih melakukan yang haram, Habib? Saya masih makan riba, saya masih melakukan riba, menangis kepada Allah.
minta kepada Allah supaya dilepaskan dari hal itu. Makanya dikatakan bahasa man akalal haram asad jawariha sya'a aba. Siapa orang yang makan makanan yang haram akan bermaksiat anggota badannya, mau ataupun nggak mau. Mau nggak mau pasti bermaksiat. Man akalal haram fannaru aulabi, maka apa namanya yang paling pantas adalah api neraka. Terkadang kita lihat dulu, kita lihat kasus di daerah di luar negeri, seorang muslim dibakar. Mereka kalau sabar mati syahid, tapi ada yang lebih kejam daripada membakar orang mukmin. Siapa? Yang membakar anak dan istrinya. Bagaimana bisa orang membakar anak istrinya? Dengan memberikan uang haram, hasil riba, hasil curian, hasil melakukan muamalah yang salah diberikan kepada anaknya, diberikan kepada istrinya. Maka apa? Maka ini suami telah menjerumuskan anaknya dan istrinya untuk dibakar di api neraka selama-lamanya. Kalau api dunia dibakar berapa menit sakit kemudian mati, nggak mungkin sakit lagi. Tapi kalau orang memberikan makanan haram kepada anaknya, maka dia seolah-olah mendorong anak istrinya ke neraka selama-lamanya. Makanya di Hadramut itu kalau suaminya mau kerja diantarkan oleh si istri. Ketika diantarkan sama si istri sampai di depan pintu, si istri mengatakan, wahai suamiku, kalau cuma lapar aku kuat, tolong jangan kau masukkan barang haram ke rumah ini. Kalau kau pulang nggak bawa harta, aku masih bisa sabar. Tapi kalau kau masukkan aku ke api neraka, aku nggak mampu, wahai suamiku. Karena aku menggantungkan makan dan hidupku kepadamu, maka tolong pesanku adalah bawa rezeki yang halal. Hakala. Nah, ini yang bisa mencabut. Terkadang sebagian orang enggak, udah makan yang haram, berangkat umroh, bangga, haji, bangga, gelap. Wa ta'atun liman haraman yakulu mithlu bina'in fawqa mawjin yujalu. Orang yang ibadahnya dengan menggunakan makan yang haram seperti orang yang bangun di tepi laut, naruh pondasi dianu sama ombak, ditabrak ombak, hancur lagi, nggak ada gunanya. Maka dikatakan orang yang ibadah haji atau umroh dengan menggunakan uang yang haram, maka malaikat di pintu Ka'bah mengatakan bahwasannya la labbaik wala sa'dik. Siapa yang undang kamu? Ada apa kamu ke sini? La labbaik, enggak ada panggilan buat kamu, wala sa'dik, dan enggak ada keberuntungan bagimu. Kenapa? Bimalil haram. Oleh karena itu tiga hal yang membuat orang itu dicabut oleh Allah keberkahannya.